sahabat Mentari, semoga sehat-sehat selalu. Ya, masih bersama dengan Bapak Sukamto yang akan memberikan firman Tuhan untuk kita semua. Saat ini berpegang dengan firman Tuhan. Mari kita saksikan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi. Kita melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang firman Tuhan, hari ini kita berbicara tentang bagaimana berpegang atau memegang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kuduskanlah hati kami dan berikan hikmat untuk kami berbicara tentang firman-Mu, sehingga kami boleh mengetahui makna dan keajaiban firman-Mu. Oleh karena itu bukalah mata hati kami, supaya kami memandang keajaiban firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjut, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 yang demikian bunyinya. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Allah berkata di sini bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari memegang firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Bukan hanya mendengar, melupakan atau membaca melupakan, tapi betul-betul dituntut oleh Tuhan supaya kita memegang firman Allah dan melakukannya. Karena itu semua menjadi persyaratan juga kalau kita ingat waktu kita bicara doa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya sebagai janji, kemudian hasilnya mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Dengan syarat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, bagaimana berpegang pada firman Tuhan? Ini ilustrasi saja. Ini Alkitab. Coba bayangkan kalau Alkitab ini cuma dipegang oleh jari jempol ini dengan jari ini. Kuat enggak ini? Kemudian kalau kita tambah satu lagi, bagaimana? Kalau kita tambah bagaimana? Tapi kalau kita semua pegang begini, orang lain akan susah merebutnya. Tapi pada waktu kita memegang cuman begini, orang gampang mengambilnya. Oleh sebab itu berpeganglah melalui 5 jari ini yang kita akan lihat apa 5 jari itu. Yang pertama, mendengar. Kelingking ini kecil, mendengar. Secara penelitian bahwa hari ini mendengar, besok pagi tinggal 5% yang diingat. Oleh sebab itu mari kita menginjak ke lebih jauh, kita memahaminya dengan membaca. Membaca firman Tuhan akan lebih melihat lebih lama, dan besok pagi masih kita dapat pengertian 15%. Dan untuk meningkatkan, marilah kita mempelajari, memperdalam tentang pemahaman Alkitab itu. Pemahaman firman Tuhan, pemahaman akan semua yang ditunjukkan, dicontohkan, yang harus diikuti melalui firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pada 17 itu berkata demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya karena tiap hari menyelidiki firman Allah untuk kehidupannya mereka, untuk membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Dan itulah yang terjadi sehingga mereka semakin dikuatkan, semakin meyakini bahwa Allah adalah benar. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah firman Allah. Di dalam Yesus Kristus ada kelahiran baru. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya
menerima hidup yang kekal, tidak dihukum, dan sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Yang ketiga, setelah mempelajari, kita kalau dimungkinkan menghafal 1 minggu 1 ayat saja. Itu akan menolong pada kita untuk mengingat. Mazmur berkata, dengan apa gerangan orang muda menjaga hidupnya suci? Dikatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, sehingga tiap hari dia mengingat. Dan yang terakhir adalah merenungkan. Setelah kita mendengar, kita membaca, kita mempelajari, kita menghafal, dan kita merenungkan untuk melakukan dalam kehidupan kita. Coba lihat Mazmur pasal yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita membaca, kita merenungkan, rajinlah kita perlu membaca firman Allah. Ikutilah kelompok belajar atau kelompok baca Alkitab di gereja saudara, atau di kelompok persekutuan saudara di mana ada. Silakan, sehingga kita teratur membaca tiap hari. Kita mendengar, ikutilah morning call, night call setiap hari, sehingga kita mendengar. Tapi mempelajari, mari kita bersama-sama membaca perikop tertentu dan dalaminya lebih dalam, sehingga saudara-saudara mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Dengan berpokok, dengan berpegang, dengan kuat di dalam firman Tuhan, menjernihkan hati dan pikiran kita, dan menjadikan kita berhasil di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jangan khawatir, pencobaan-pencobaan selalu ada, pergumulan selalu ada, karena iblis, si jahat itu, tidak senang saudara dekat dengan Tuhan, tidak senang saudara bahagia, tidak senang saudara dan saya menjalani kehidupan bersama Tuhan. Dia selalu membalikkan firman Allah supaya saudara dan saya terkecoh dengan dirinya. Dia selalu menggunakan mata, daging, dan kehidupan kita. Hati-hati. Melalui mata saudara akan melihat keinginan mata. Sungguhkah mempermuliakan Allah? Sungguhkah kita akan memiliki mata yang jernih untuk melihat bagaimana kita memuliakan Allah dengan mata? Daging, nafsu, dan kekayaan jabatan bisa menjadikan saudara dan saya angkuh. Itu semua ada duniawi. Tapi mari kita pikirkan apa yang Allah kehendaki, supaya kita sungguh-sungguh memuliakan Allah melalui berpegang pada firman-Nya. Jadi saudara dan saya, hendaklah kiranya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada masanya dan tidak akan layu dalam keadaan seperti apapun. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat mentari, firman Allah menjadi standar kehidupan kita. Hidup kita harus kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya firman Allah, bukan kata-kata orang. Sejak saudara dan saya percaya kepada Yesus, supaya saudara dan saya tetap di dalam Dia, tidak diombang-ambingkan oleh filsafat yang kosong dan sering kita dengar. Misalnya, semua agama itu sama. Saudara jangan terkecoh dengan itu. Iblis pun bisa berkata demikian. Tetapi yang jelas bahwa keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca di dalam Kisah pasal 4. Bapak Ibu lihat di dalam Kisah pasal Rasul pasal yang keempat. Kisah para Rasul pasal 4 yang ke-12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Tidak ada nama lain.
hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, yakinlah bahwa kita sudah diselamatkan, dan yakinlah bahwa Allah menyertai dan memberkati saudara dengan kita menerapkan firman Allah sebagai standar dalam kehidupan kita. Kita berjalan di dalam terang Allah, kita menikmati firman Allah dalam hari lepas hari, supaya kita hidup kuat dan tangguh bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan juga merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan mendewasakan iman kita, rohani kita, membersihkan kita dari dosa, dan kita selalu hidup dalam kedewasaan yang luas dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan juga merupakan santapan rohani orang percaya. Sedangkan rohani melawan iblis adalah hal yang harus dilakukan. Oleh sebab itu mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal yang ke-6 berbicara tentang itu. Perlengkapan rohani. Allah berkata melalui Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu, kepada saudara saya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada si jahat itu. Kemudian berikutnya, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Firman Allah menjadi bahan, menjadi senjata, supaya kita melawan dia dalam keadaan apapun juga. Dan terimalah ketopong keselamatan dia, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah akan melindungi kita dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa untuk hidup bersama dengan Tuhan dengan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Itulah jaminan bahwa kehidupan saudara saya akan berhasil. Saya menerapkan selalu membaca firman Tuhan melalui KBA, kelompok baca Alkitab. Kemudian kita mendengarkan morning call, night call, semua itu dalam kaitan mengisi rohani kita dengan firman Allah. Yosua pasal yang pertama ayat ke-8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Perjalananmu akan berhasil dan jaya kalau saudara dan saya senantiasa terikat dengan firman Allah, merenungkan siang dan malam. Bukan berarti saudara tidak melaksanakan kegiatan yang lain, tetapi ada prioritas di dalam kehidupan kita. Prioritas bersama Tuhan melalui waktu teduh kita, waktu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Pada waktu pagi dicontohkan Yesus pagi-pagi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita senantiasa berpegang pada firman-Nya, melakukannya, maka Allah akan mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita, dan hidup kita akan berhasil dan hidup kita akan menjadi jaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami berpegang firman-Mu dengan benar, berpegang dengan kuat melalui mendengar, mempelajari, membaca, dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami juga untuk menghafal. Ajarlah kami menjadi pendengar yang baik. Ajarlah kami membaca dan mengerti dan mempelajari dengan teratur. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Engkau beri hikmat bagi kami, senantiasa ada kerinduan dalam hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, berpegang dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana dengan Anda dan saya?
tetap selalu berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.